Sudah tampil ya? Sudah Bapak. Sudah belum? Pak. Oh ya wes, oke. Baik. Ini berapa nih? Masih 17 ya? Belum semuanya? Kemana yang lainnya? Ditunggu apa langsung saya running ini? Saya sudah terlambat. Saya tadi kan bilangnya jam 10 ya. Masih ada telepon tadi. Hanya Mungkin bisa dimulai Pak sambil menunggu Pak. oh gitu. Ya baik. Nah, ini ada yang nambah satu-satu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi yang kesekian kalinya, di mana fitur yang mungkin juga menjadi main di dalam microcontroller, salah satunya adalah ADC, Analog to Digital Converter. Namun sebelumnya saya juga harus membuat intro dulu ya sebelum ke poin utamanya. Nah ini ADC, fitur ADC itu kenapa kok diperlukan? Ya, berarti kalau nggak salah saya sempat menyatakan bahwa microcontroller itu sebetulnya ada dua jenis di AVR yang pernah saya akses, yaitu digital ya seperti ini ya, artinya ada analog dan digitalnya. Dan satu lagi mikro yang memang hanya memberikan akses fitur itu murni digital, tidak ada analognya sama sekali. Artinya ADC fitur itu tidak disematkan di dalam hardware IC microcontroller sendiri. Contohnya apa? Dulu itu saya pernah memfamiliarkan digital IC microcontroller selain yang analog dan digital ya. Jadi kalau itu saya ngajin ATB 16, ya awalnya bukan 16, awalnya di bawahnya lagi yaitu 8535. Terus saya naikkan lagi ke 16. Terus karena kebutuhan memori saya naikkan lagi ke 32. Secara prinsip pin outnya sama. Di situ ada fitur digital, ada fitur analog. Nah, kebetulan saja saya ada project memang di situ keperluan ADC tidak diperlukan. Namun saya tetap menggunakan minimum sistem yang bawaannya 8535, 16 dan 32 gitu ya. Sehingga saya mencari dan ketemu yaitu IC 8515. Nah, itu ada cari 8515, ternyata fitur itu yang namanya ADC tidak disediakan. Jadi murni digital. Tapi komunikasi tetap ada ya, user. Nah, itu. Nah, sekarang kenapa ya perlu ADC? Berarti kita yang bahas ini adalah IC yang memiliki ADC. Nah, kita tahu bahwa di dunia nyata yang kita sekarang rasakan, di sekeliling kita itu sebetulnya murni yang namanya sinyal analog. Hanya saja lingkaran ke sekeliling kita ini yang kategorinya analog itu baru bisa kita rasakan dan dinyatakan dalam kasat mata ya. Itu dari penglihatan, kasat mata, pendengaran dari telinga, dan mungkin jadi mungkin bentuk lainnya mungkin belum saya bisa informasikan, mungkin istilahnya aja ya. Kalau kita mendengar berarti analog ke digital itu pakai misalkan HP ya, itu ada konversinya sehingga ya tetap ada ADDA istilahnya, analog to digital, digital to analog, karena di situ ada speaker. Nah, tapi di situ ada pemroses supaya tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan sinyal yang sampai bisa didengar gitu ya. Itu suara. Bagaimana dengan istilahnya ini yang lain dalam pengaplikasian penglihatan yaitu video. Nah, kita tahu misalkan sumber analog yang dimaksud untuk penglihatan dalam bentuk video itu adalah pita, mulai dari kaset gitu ya. Ya, bahkan itu kalau kaset kan audio ya. Kalau misalkan untuk penglihatan berarti audio video juga termasuk di situ. Jadi ada suara dan gambar. Nah, kita ngomong gambarnya.
Nah, itu karena analog maka akan ada kompresi, sehingga kalau mau kompresi maka dikonversikan ke dalam bentuk digital. Nah, ini. Nah, kalau Anda lihat di gambar situ ada sinyal analog yang murni seperti ini, yang kemudian didigitalisasi seperti ini, yang di di titik-titik ini, istilahnya sampling, ya, gitu ya. Nah, ini merupakan proses yang namanya digital, seperti rumus Nyquist gitu ya. Minimal ada 2 sinyal yang bisa diproses. Nah, sekarang ADC, ya, teknologi ADC itu bisa bermacam-macam. Nah, ini misalkan ya, saya buat ada statement sama gambar. Nah, ini merupakan sebagai pengubah sinyal analog menjadi kode digital. Jadi analog ini akan didigitalisasikan dalam bentuk seperti yang ini, gitu ya. Mulai dari biner ke 0 sampai dengan ke N, ya. Artinya tergantung dengan resolusi, ya. Nah, karena resolusi, maka di sini kebetulan saja resolusinya 3 bit di sini. Dan terhadap waktu, ya, misalkan full scale-nya adalah 8/8 gitu maksimalnya ya, satu bagian, maka separuhnya adalah 4/8, maka titik tengahnya ini maka nilai digital output-nya adalah 100 misalnya gitu ya. Dan ini kategorinya ideal misalnya. Nah, umumnya digunakan sebagai perantara yang kategorinya misalnya kebanyakan itu adalah sensor gitu ya. Karena ada sensor yang memang murni analog, bagian dari sistem komputerisasi yang mungkin banyak digunakan, misalkan ada intensity, temperatur, pressure, wedging, flow, ya, banyak sekali yang masih menggunakan analog, sehingga perlu dikonversikan ke dalam bentuk besaran digital yang bisa dibaca oleh kita, gitu ya. Nah, di ADC ada karakterisasi, ya, misalnya tadi saya sempat menyinggung sampling termasuk salah satunya, karena kalau sampling itu semakin dekat, maka aspek kecepatannya juga akan berbanding terbalik. Jadi semakin besar samplingnya semakin lambat kecepatan, dan juga akan muncul karakteristik yang kedua yaitu ini. Kemudian jenis-jenis ADC kita pernah belajar elektronika digital, ya. Ada istilah ADC simultan, flash converter atau parallel converter gitu ya, yang mungkin kita tahunya itu rangkaiannya seperti ini gitu ya. Kemudian counter RAM seperti ini ya. Kemudian ada successive approximation register misalnya seperti ini. Ini adalah bentuk bagaimana ya. Jadi tetap saja kalau kita mau rangkaian, dia tetap ada semacam rangkaian analog, misalkan amplifier yang di window gitu ya, mesti rangkaiannya itu komparator window gitu. Kemudian nanti akan diketahui sinyal-sinyal itu bagian dari digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu karakter dari ADC yang pertama, yaitu kecepatan sampling. Nah, ini kalau kita coba baca di sini, kecepatan sampling suatu ADC dinyatakan seberapa banyak atau sering sinyal analog yang dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Nah, ini kalau misalkan kita ngomong waktu terhadap seberapa banyak terhadap waktu, itu istilahnya sampel per sekon. Ya, sampel per sekon. Sampel pertama, kedua, ketiga, keempat sampel, 5 sampel, 6 sampel. Nah, ini kita kalau konsisten pengambilan waktunya setiap tik gitu, nah ini adalah kecepatan samplingnya. Sehingga di setiap titik ini gitu ya, itu adalah nilai analog yang terbaca saat melakukan proses sampling. Sehingga kalau dibentuk sinyal analog bentuk yang reality seperti ini, kalau disampling jadinya akan seperti ini. Nah, apa yang terjadi ya, karena ini renggang ya antara, kalau diilustrasikannya seperti ini, maka perlu ya kita akan tahu sampling rendah ini mengakibatkan kualitas sinyal itu tidak bagus. Sehingga apa yang terjadi kalau saya buat samplingnya itu agak sedikit rapat, sehingga dikategorikan sebagai kecepatan sampling tinggi. Artinya ilustrasi real seperti ini kalau disampling dengan kecepatan tinggi, maka bentuknya seperti ini, agak rapat dibandingkan dengan yang sampling rendah. Nah,
tentunya akan ada konsekuensi. Semakin tinggi kecepatan samplingnya, maka semakin banyak data sampling yang akan dibaca, dan itu membutuhkan waktu saat pemrosesan nanti berikutnya. Itu side efeknya. Yang kedua yaitu adalah resolusi ADC. Nah, resolusi ADC ini ya kita tahu yang sangat menentukan ketelitian, ya sangat menentukan ketelitian ketika kita membaca sebuah sampel tadi. Namun ya ini tujuannya untuk memastikan nilainya ya saat dikonversi. Misalkan kalau kita melihat dari sisi statement ya, contoh ada ADC dengan resolusi 8 bit, maka outputnya itu lebarnya 8 bit. Artinya sinyalnya yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal itu adalah, atau diskrit ya, itu adalah 255 atau 2 kat n satu nilai diskrit. Itu yang 8 bit. Kalau 12 maka 4096. Nah, kalau misalkan contoh dari 12 ADC yang memiliki resolusi 12 bit itu kita jadikan acuan, maka dia akan memberikan ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik daripada nilai ADC 8 bit. Ya. Jadi ya ini ya, 8 bit, 12 bit itu lebih baik. Ya. Lebih baik daripada ADC 8 bit. Ya, oke. Nah, kalau itu adalah bentuk contoh dari statement. Sekarang contoh yang lain, misalkan kita punya sebuah voltage domain kisarannya 0 sampai dengan 5 volt. Ya, 0 sampai dengan 5 volt. Nah, itu kita bisa pecah jadi 3 bagian, yaitu 0 volt, tengahnya 2,5, paling maksimal adalah 5 volt. Nah, ini kalau misalkan kita coba petakan gitu ya, korelasi resolusi misalkan 8 bit dengan 10 bit resolusi. Ya. Berarti kita punya korelasi ketika 0 volt voltage domainnya, maka ADC di 8 bit 0 ADC, yang 10 bit maka 0 ADC. Masih sama. Ya. Berbeda ketika kita ngomong high level pada voltage domainnya 5 volt, ketika kita ngomong 8 bit maka nilainya 255, sedangkan 10 bit maka maksimalnya adalah 1023. Nah, ini berarti apa? Kita mendapatkan tingkat resolusi ketelitian yang lebih baik ketimbang yang kalau 1023 lebih baik, atau 10 bit lebih baik daripada 8 bit yang memiliki resolusi hingga maksimal 255. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya kita ambil tengahnya 2,5 volt, nilainya 128 untuk 8 bit dan 512 untuk 10 bit, jadi di atasnya lebih baik. Nah, ini hubungan-hubungan terkait resolusi pada ADC dan juga sampling pada ADC, jadi kecepatan waktu proses samplingnya. Nah, sekarang prinsip kerja dari ADC ini yaitu mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan. Misalkan kita punya referensi tadi ya 5 volt, kemudian inputnya kita kasih 3 volt, dan rasio input terhadap referensi di sini katakanlah saya menyatakan adalah 60%. Berarti jika kita misalkan ya asumsi menggunakan ADC 8 bit, ya kita tahu maka maksimalnya adalah 255, sehingga kita bisa membuat bentuk ya kalkulasi di mana 60% yang tadi dikatakan ya dengan resolusi 8 bit 255, maka kita akan mendapatkan besaran sinyal digital yaitu 153 dalam bentuk desimal atau binarnya seperti yang Anda lihat itu. Nah, berarti kita akan mengklarifikasi seandainya gitu ya. Tadi kan pasti bertanya-tanya,
tegangan infonya adalah 3 volt. Itu sebenarnya sih bisa kita jadikan sumber asumsi ya. Tapi misalkan kalau ini tidak ada ya, kalau kita balik ya, maka sampelnya tadi yang kalkulasinya ini didasarkan oleh persentase ya, maka 153 desimal dibagi dengan maksimal value-nya resolusi yaitu 8 bit bernilai 255 dikalikan referensi tegangan yaitu 5 volt, maka sinyalnya itu ya 3 volt. Kalau kita balik menjadi berapa sih nilai ADC 153 ini ya untuk tegangan yang dikeluarkan ya pasti 3 volt ya. Nah, artinya yang dikeluarkan itu dari sumber ya, tapi yang masuk ke ADC fitur yaitu 3 volt. Nah, sekarang kita coba mengamati ya. Ada sebuah tabel dari 26-1 ini yang menyatakan tentang ADC conversion time. Ada kondisi fast conversion, normal conversion, auto trigger, normal conversion, dan kategorinya diferensial. Kalau normal single ended. Dari 13,5 cycle ya, di 1,5, 2, 1,5 sampai 2,5 cycle single and hold. Konversinya ya di rentang cycle. Nah, cycle ini ya konversi ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan konversi ya. Oke, sebagai informasi ini saya cuplik dari datasheet. Jika persamaannya ini itu sebagai single ended ya. Ya, single ended itu berarti kan ini ya. Nah, itu adalah ini rumusnya. Nah, kalau diferensial maka rumusnya adalah ini. Nah, kalau misalnya kita coba mencari hubungan ya berbasis rasio, misalkan ada sebuah statement jika di dalam sistem tegangan 5 volt ya, katakanlah kita pakai sistem tegangan 5 volt gitu ya. Nah, itu resolusinya misalkan 10 bit dan yang masuk tegangan dari sumber yang dari luar masuk gitu ya ke fitur mikro itu akan ditanyakan berapa sih nilai ADC-nya. Nah, misalkan dengan rumus seperti ini, bla 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 bla, maka didapatkan 434 ADC nilainya. Nah, ini bentuk kalkulasi lain ya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan X ini kita masukkan ke ADC salah satu bentuk jenis single conversion yang misalnya single ended conversion ataupun differential conversion, maka kita akan bisa mengetahui nilai yang lain gitu ya. Nah, itu. Oke. Itu. Nah, kemudian kita masuk ke lakonnya ya, misalkan di sini fitur and block schematic ya dari fiturnya ADC di Mega 2560.
Ya, Anda sudah membaca ya. Mungkin penekanannya yang mau saya sampaikan di sini adalah fitur. Nah, tadi saya sudah mengatakan adalah resolusi ya. Kemudian ada time conversion dari 13 mikro sampai dengan 150 mikrosecond. Ya, SPS-nya tadi ini bisa sampai dengan 76.900 ya, SPS. Nah, yang menarik di sini adalah tadi saya mengatakan single ended differential. Nah, itu ini loh. Nah, artinya di dalam ADC bisa menerima sinyal yang dikanalisasikan hingga 16 channel kategori multiplex single ended. Nah, tuh. Yang kedua ada 14 differential input channel. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini ya, ada rumus. Kalau misalkan kita ngomong single ended, berarti V-in-nya yang masuk itu hanya satu. Kalau kita ngomong differential conversion, nah ini ada voltage positif dan ada voltage negatif, diambil deltanya, dan ada gain dan konstantanya mengalami pengurangan dari 1024 menjadi 512 kalau kita menggunakan resolusi 10 bit ya. Nah, selain itu juga ada turunan yang dari 14 differential itu, yaitu 4 differential input channel yang tadi mengakomodasi kebutuhan gain dari 10 kali sampai dengan 200 kali. Nah, ini berarti differential ada gain ya. Kalau nggak ada informasi gain maka gainnya 1. Kemudian ya selebihnya fitur-fitur yang sifatnya mendukung si ADC itu. Dan ya metodenya justru kita akan dikenalkan istilahnya free running, atau ya kalau mau free running kan dia terus menerus dikonversikan ya. Kalau enggak sesuai kebutuhan namanya single conversion mode. Nah, dan tentunya juga ada interrupt. Ya. Oke. Selanjutnya kita harus tahu dari blok diagram ini, mungkin kata kunci yang pertama itu adalah di mana pin out-nya, di mana registernya, dan di mana pendukungnya lainnya. Oke, kita ngomong pin out. Pin out di sini ada beberapa, yaitu AVCC. Kenapa saya highlight ini? Ini kan simbol pin ya. Nah, kebetulan ada AVCC. Kalau ada cek di boardnya si Arduino, itu Anda akan menjumpai yang namanya AVCC. Juga termasuk AVCC ataupun RF ya. Nah, kalau di Arduino mungkin nggak tahu ya, saya nggak bawa barangnya. Nah, itu channel ADC-nya mulai 0 sampai dengan 16 itu sudah disediakan, dan ground ya saya kira ada semuanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pin out yang disediakan oleh ADC ya. Ground saya kira ya itu bawaan ya, ada. Nah, selain pin out maka kita bertanya yaitu apa registernya. Nah, yang pertama adalah ADMUX. Ini digunakan untuk terkait dengan pemilihan channel ya dari ADC 0 sampai dengan 15. Dan berikutnya adalah ada lagi ADC SRB yang mungkin di sini adalah lebih ke control and status ya. Nah, kalau ada B berarti ada A. Nah, kemudian itu biasanya untuk penampungan data hasil konversi tadi itu kalau di USAT namanya UDR, kalau di timer itu adalah TCNT ya. Kalau di ADC maka menggunakan ADCH ADCL ya. Nah, kenapa kok ada dua? Ya, kan karena di
di dalam penggunaan ADC itu terkait dengan resolusi yaitu 10 bit. Berarti ada 2 bit untuk wadah ya. Makanya bisa diletakkan di dalam, kalau nggak L ya H gitu ya. Nah ini untuk 2 bit saja. Nah nantinya kita bisa melakukan istilahnya apa itu namanya adjustment. Nah ini makanya kaitannya sama optional left adjustment for ADC result readout. Namanya adilar nantinya di situ. Nah adilar itu ada di dalam, kalau nggak A ya B, control status ya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi nggak yang lain? Tidak ya, selebihnya flag ya. Jadi ada flag IRQ, flag ya. Nah, berarti kalau gitu ADC-nya sih sebenarnya tidak banyak gitu ya. Ya tidak banyak. ADC-nya 1 ya, karena di sini hanya ngomong banyak channel menuju ke 1 proses di sini. Ya. Ya. Ya, oh ternyata adilar itu ada di sini, adilar. Berarti untuk kendalinya ini itu ada di register ADMUX. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti biasanya berarti kalau kita membandingkan dan kebetulan kita menggunakan ADC 2560 karena kita menggunakan minimum sistem Arduino Mega 2560. Nah ini ada 16 channel ya, 16 channel. Sebetulnya kita nggak perlu lagi menampilkan ini ya, karena di dalam blok diagramnya ini ADC-nya dikatakan mulai 0 sampai dengan 15. Nah terus Pak ini kan ada 14 diferensial, itu yang mana? Nah sebetulnya 14 diferensial itu diambil dari 0 sampai dengan 15. Coba Anda perhatikan di sini. Karena diferensial itu kan membutuhkan tegangan positif negatif ya. Nah ini percabangannya. ADC 8 sampai dengan 10 dan ADC 0 sampai dengan 2. Nah, tinggal kemungkinannya itu ada sebanyak 14 ya, dan 4 diferensial dengan gain ya. Jadi kalau nggak dicabangkan ya langsung 1 gain. Kalau ada 2 maka nanti dicabangkan. Jadi sini positif, ini negatif input. Ya. Oke, jadi memang ada 16, 0 sampai 15 ya. Nah, kemudian ya saya berulang kali mengatakan saya lebih menjual IC-nya daripada jualan yang namanya sistem Arduino ya, karena lebih ke IC core. Nah, ini pun ya nggak dimunculkan ya. Nah, ternyata untuk ADC itu tersedia di port F dan port K ya. 0 sampai dengan 7, 8 yang pertama, untuk K ya 0 sampai 7 sampai berarti totalnya 16 sesuai ya. Nah, hanya saja kalau di Arduino itu sudah dikeluarkan istilahnya. Nah, kemudian seperti biasa, ternyata di ADC juga ada prescaler ya. Dividing ya, istilahnya untuk bukan memperlambat, istilahnya menyatakan waktu sampling ya, menyatakan waktu sampling. Yeah. Jadi kalau misalkan pembaginya itu lebih kecil ya, berarti akan mendapatkan clock yang cukup besar frekuensinya. Nah itu biasanya membutuhkan effort ketimbang yang 128 yang lebih lambat gitu ya. Nah, tadi pada IC core, kalau misalkan kita ingin tahu pinout ADC pada Arduino Mega 2560 itu ada di sini. Mana mau saya? Nah ini ada di sini. Totalnya ada 16 port F dan port K. 8 di F, port
K ada 8 unit juga, sehingga totalnya 16 F dan K ya. Nah sekarang timingnya, nah di awal saya, nah ini tabel 261 ya, saya coba tampilkan. Nah ini kalau Anda amati ya, first conversion itu adalah 13,5. 13,5 ini adalah waktu yang diperlukan ketika melakukan inisiasi pertama kali untuk ADC proses. Nah, 13,5 itu adalah ini. Bisa menangkap ya informasinya ini ya. Kemudian 1,5 itu adalah di single ended ya. 1,5 itu berarti ini ya. Kemudian 2, nah ini untuk apa, auto trigger ya. Untuk yang diferensial normal conversion mode ya, itu 1,5 atau 2,5. Nah ini, nah selain itu kalau sudah tercapai untuk sampel and hold-nya untuk pertama kali, maka secara keseluruhan conversion time-nya ini mulai misalnya 25, jadi mulai dari awal dikalkulasi menjadi 25 cycle. Jadi ya 13,5 itu masuk hitungan. Sehingga kalau dicoba kalkulasi sebenarnya sih 10,5 ya. 11,5 waktu yang diperlukan untuk konversi situ. Ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang kita masuk ke registernya, yaitu ADMUX, di mana di situ ada reference by reference selection. Untuk selection bits-nya ya, ini itu adalah membutuhkan 2 bit. Kemudian adilar ya tadi ini di sini. Kemudian apa ini? Di sini 0 sampai dengan 4 ada di sini. Nah, untuk yang bit 5 tentang adilar itu adalah referensi yang tadi saya itu berhubungan dengan buffer penyimpanan hasil konversi itu ke ADCH dan ADCL. Ya, itu ADCH dan ADCL ini. Sekarang untuk yang ADCL survey itu hanya kalau kita coba lanjutkan gitu ya, ternyata tidak 0 sampai dengan 4 tapi 0 sampai dengan 5. Jadi kalau kita lanjutkan itu di sini. Jadi bit ketiga yaitu MUX 5 ya. Karena di sini kan tabelnya MUX 0 sampai dengan 5.
Ya, maaf ya sih. Jadi kalau apa namanya untuk input channel selection itu ternyata tidak tidak bisa cukup ya dalam ADC SRA ya, ADC SR perlu ADC SRB untuk mengakomodasi MUX yang kelima. Jadi dilanjutkan ada MUX kelima menjadi seperti ini. Ya. Nah, itu untuk 0 sampai dengan 012 ya, itu hanya mengakomodasi mulai channel 0 sampai dengan 7. Ya, berarti selebihnya itu kombinasi ya, tadi ada positif differential input dan negatif differential input dan gain ya. Jadi kalau kita lanjutkan, ini cukup banyak sekali ya. 0 sampai 5 berarti 6 bit diperlukan kombinasi untuk mengakses selain single ended juga differential channel ya, itu. Nah, ketika single ended memang dia tidak membutuhkan tegangan positif negatif gitu ya, makanya not available di sini. Tapi ketika ngomong diferensial di sini membutuhkan dua input dan di sini ada gain ya. Nah, ini Anda perhatikan ya, setelah 0 7 maka yang ke-8-nya di sini ada di berikutnya. Nah, ini ya tentunya kita harus melihat tabel ini ya, karena ada kalau kita ngawur gitu dia tidak didefinisikan, di-save istilahnya. Nah, berarti ya harus melihat tabel ini mau channel berapa. Nah, ini pertanyaan yang paling fundamental, Pak, kok ada selain single ended, tapi kenapa kok ada positif negatif differential ini buat apa gitu ya. Biasanya untuk ADC yang membutuhkan dua sinyal ini memang diperlukan apabila kita mau memerlukan ketelitian sinyal untuk pemrosesan sinyal digital gitu ya, apa istilahnya sinyal filter, semisal itu digunakan untuk medical. Nah, biasanya kan ada instrumentasi medical yang sangat terkenal di dalam penggunaannya itu, yaitu adalah ini ECG ya, itu untuk kardio berarti jantung, kemudian EMG itu otot ya, istilahnya muscle, electronic muscle graph. Kalau ECG itu electronic cardiograph. Terus ada lagi yang ketiga yaitu EE untuk otak, yaitu electroencephalograph ya, EEG. Nah itu pun dalam penggunaan channelnya gitu ya, mendefinisikan MUX itu tergantung mau pakai gain alami bawaannya si mikro atau tidak, itu tergantung ya kita mau menggunakan yang mana di situ. Nah, ya, oke. Selanjutnya kalau kita ngomong ADC SRA secara utuh ini cukup banyak ya, mulai dari ADC enable, ADC start conversion ya, sehingga kita harus tahu itu kapan mau mengenablekan ADC dan kapan mau melakukan start conversion. Juga menggunakan flag interrupt dalam proses hasil konversi atau membaca gitu ya. Dan ya tentunya kalau ngomong flag interrupt maka harus mengenablekan interrupt. Nah, di sini ada lagi prescaler ya, pembaginya gitu ya. Prescaler ini cukup fenomenal. Kita akan mau menggunakan divide pembagi berapa untuk keperluan sampling waktu. Dan juga ada ADAT, ADC Auto Trigger Enable. Nah, ini biasanya penggunaan ADAT kita itu bisa men-trigger
fungsi yang lain. Semisal kalau kita mau menggunakan ADC berbarengan untuk fitur yang lain. Nah, ini ada penggunaan ADT yang men-trigger bit ADTS di ADC SRB. Jadi balik lagi ya, kalau ngomong ADT-nya di-enablekan, register B itu ada di sini ADTS 0, 1, dan 2 pada bit 0, 1, dan 2 ini. Ya, jadi nanti ADT berhubungan dengan register ADC SRB ya. Jadi statementnya ini. Nah, di dalam di dalam register ADMUX itu ada register yang namanya ADLAR. ADLAR itu yang mengatur posisi dari ADC itu dengan komposisi yang bisa Anda lihat. Kalau misalkan by default ya ADMUX itu tadi nilainya ADLAR ya. Di dalam ADMUX itu initial value-nya adalah 0, maka wadahnya itu menjadi seperti ini ketika 0 ya. Berarti ADCL itu adalah 0 sampai dengan 7, maka ini bisa dikategorikan kita menggunakan ADC dengan resolusi 8 bit nantinya. Jadi ini bisa opsional. Kita bisa mengakses ADC dengan resolusi maksimalnya 10 bit atau yang Permisi Bapak, mungkin untuk jamnya sudah Bapak. Bagaimana? Kenapa? Ulangi. Nah, mungkin untuk jamnya yang sudah Bapak. Oh, sudah masuk mata kuliah yang lain ya? Nah, iya Bapak. Pak Eru ya Anda ya? Iya Bapak, Pak Ero Pak. Instrumen untuk. Oke lah, kalau gitu mungkin saya cukupkan ya. Nanti tolong saya di reminder posisi materi saya sampai di mana. Oh, saya capture aja. Terus ini ya, apa namanya, besok jam berapa? Balik lagi jam 10 atau gimana nih? Disepakati? Halo? Iya Bapak. Kita sepakati besok jam berapa untuk mulainya? Maksudnya balik. Ya kan kita hari ini dan besok kan? Oh iya. Iya Bapak. Besok jam berapa mulainya? Nanti tolong saya direminder jam 10 Pak. Dulu ya. Oke. Jadi kalau memang sudah waktunya habis dan ganti dengan Pak Eru, ya saya cukupkan aja ya, bisa kita sambung besok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ya.